semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Jadi belajar yang semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengabsen atau mengecek kehadirannya ya. Ibu anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Rizky. Selain Rizky, siapa lagi? Adiba. Ya, naik. Ya, berarti dua yang tidak hadir ya. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar agama di kelas 4 semester di semester 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, untuk ketua kelas silahkan pimpin untuk membaca doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa-doa. Kita mau memulai suatu kegiatan, salah satunya adalah belajar, yaitu harus kita awali dengan membaca doa ya, karena sesuatu yang akan kita lakukan, kita niatkan semata-mata hanya mencari ridho dari Allah. Jadi ketika kita mau belajar, mau melakukan sesuatu, harus diawali dengan berdoa. Sekarang anak-anak, untuk mengenang ataupun bersyukur kita kepada negara kita ya, sebelum kita belajar, kita awali dengan bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi itu dengan lagu wajib atau lagu nasional Garuda Pancasila. Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak sekalian bahwa hari ini semuanya sudah siap untuk belajar. Ya. Semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada kan? Nah, alhamdulillah. Jadi semuanya sehat, ya, sudah siap untuk ikut belajar pada hari ini. Coba kita ingat kembali pelajaran yang minggu kemarin. Kita sudah belajar pelajaran agama di kelas 4 semester 1. Ada yang ingat apa kemarin?
Tentang apa yang kita pelajari? Cara membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Jadi Bapak yakin anak-anak semuanya sudah bisa membaca Al-Quran. Untuk hari ini materi kita adalah menjelaskan pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Jadi nanti setelah kita belajar hari ini, diharapkan anak-anak sekalian bisa menjelaskan dari pesan pokok surat Al-Hujurat tersebut. Kemudian yang kedua, membuat paparan tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat. Dalam artian kalian bisa membuat satu atau dua pesan pokok dari ayat tersebut, dan nanti dari perwakilan kelompok ya maju ke depan, karena hari ini nanti kita akan belajar kelompok nanti ya. Nanti ada kita dibagi kelompok. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kita akan bersama-sama mengamati gambar, kemudian juga akan menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Kemudian setelah itu nanti anak-anak buat kelompok untuk berdiskusi, mendiskusikan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Setiap kelompok nanti harus membuat catatan satu pesan pokok. Nanti setelah selesai dibacakan di depan perwakilan dari kelompok tersebut ya. Tuh. Kemudian setelah itu nanti bersama-sama ya, Bapak menjelaskan tentang pesan pokok, kalian mendengarkan, dan yang terakhir adalah nanti ada latihan ya, mengerjakan soal latihan itu nanti di akhir pelajaran ya. Ini adalah gambar tentang Allah menciptakan manusia. Kemarin ada berpasang-pasang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Yang gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Gambar dalam keluarga kita. Dalam keluarga itu menunjukkan, menggambarkan bahwa satu keluarga itu tidak sama. Nah, jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil. Itu dalam keluarga. Kemudian gambar yang kedua yang di bawahnya itu, ada yang tahu gambar tentang apa di bawah? Ya. Ayo. Dari pakaiannya mungkin kalian bisa mengerti. Ya. Berbeda bangsa atau berbeda suku. Ya. Jadi menggambarkan bahwa berbeda bangsa dan berbeda suku, tapi tetap satu juga, yaitu sama-sama kita umat manusia. Dan yang ketiga gambar tentang orang yang saling membantu, orang yang memberi bantuan. Ya, karena dalam surah Al-Hujurat itu kita dianjurkan untuk saling membantu sesama umat manusia. Ya. Yang terakhir adalah ayo apa? Berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, jadi dalam bermusyawarah menentukan sesuatu kita tidak memandang agama, suku, budaya. Jadi sama ya. Jadi menyatukan persamaan atau perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah suatu anugerah dari Allah. Ini kita ingat kembali yaitu bacaan surat Al-Hujurat yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Itu artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi itu yang membedakan. Jadi yang membedakan di antara manusia itu adalah
bertak. Wah. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Ingatkan nanti kalau ketika sudah kelompok, saya tahu. Tentunya dalam keluarga kalian terdapat perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Nah, karenakah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsa? Mari kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati tafsir ringkas Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi asal muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa, ini berkembang sampai pada kita saat ini. Sekarang coba kita buat kelompok. Nah, kita kerja kelompok. Yang ini ngadap ke belakang, ya kelompoknya. Yang ini gabung, ambil kursi taruh di situ. Nah, bagus. Nah, yang ini ambil kursi bawa ke sini. Kamu gabung di sini. Yang itu untuk menulis, kalian berusaha lihat di bukunya, buku cetaknya tentang pesan pokok. Silakan tulis pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita simak dari video tadi. Maksudnya pesan pokok itu menerangkan tentang apa? Jadi surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, karena kita sudah selesai kerja kelompoknya, Bapak minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan ke depan. Coba kelompok satu dari tiga, ya, mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil kerja kelompok di depan. Ya, bacakan di depan. Yang lain dengarkan, kawannya mau membacakan hasil kelompoknya. Kita diciptakan oleh Allah dengan cara berpasang pasangan, ada laki-laki dan juga perempuan. Kita juga harus saling membantu dengan semua orang. Kita juga tidak boleh berpilih-pilih teman, walaupun kita berbeda bangsa, suku, bangsa dan suku.
bersuku, kita harus saling membantu sama manusia. Bagus, kita kasih tepuk tangan. Ada kita kerja kelompok. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kelompok, kemudian kita baca di depan kelas kita. Jadi alhamdulillah sudah bagus. Jadi isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan depan. Yang pertama adalah asal manusia yang berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam. Itu adalah tentang penjelasan atau pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua adalah keragaman yang menjadikan manusia berkembang semakin banyak hingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi manusia asal mulanya satu dari Nabi Adam, tapi dilahirkan secara terus-menerus akhirnya menjadi banyak dan sekarang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Asesmen akhir atau mengerjakan soal latihan akhir pelajaran kita. Jadi di sini nanti Bapak kasih soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan, diberi nama masing-masing, dikerjakan dengan cara disilang, nanti dikumpul ya. Sendiri-sendiri, tidak boleh kerja sama, harus kerja sendiri. Nanti Bapak kasih, dikasih nama, dikerjakan, disilang. Ya. Bikin nama. Di atas. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan tugas ya, atau latihan soal. Nah, jadi mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang kita sudah sampai akhir pelajaran kita. Ya, sebelum kita akhiri bersama-sama, kita simpulkan pelajaran hari ini. Ya, kita simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini yaitu tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan tentang ya, manusia diciptakan itu asal usulnya satu dari Adam dan Hawa. Dan sekarang sampai keturunannya yang sekarang berbeda-beda suku, bangsa dan bahasa itu tetap satu ya, keturunan sama-sama dari Nabi Adam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita antar umat beragama ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, bahasa, budaya, kita harus tetap saling menghormati, tidak boleh saling mencaci maki ya. Tuh. Kemudian yang ketiga apa pesan pokoknya ya. Jadi itu tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Nah sekarang Bapak kasih tugas rumah. Nah, tugas rumah kalian di rumah adalah silakan diulang-ulang kembali dibaca surat Al-Hujurat ayat 13 dan artinya. Kemudian di situ juga ada pesan pokok tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibaca di rumah. Ya, di halaman 9. Nah, silakan. Kemudian untuk
tugas minggu depan kita masih minggu depan ya, silahkan nanti di rumah juga dibaca, itu tentang hadis keberagaman ya, hadis keberagaman itu tugasnya yang akan datang. Duduk dulu semuanya ya, semuanya kita duduk. Jadi itu tugas rumah dan pelajaran yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, karena pelajaran hari ini sudah kita selesaikan, dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan, maka tiba saatnya hari ini kita terakhir atau kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalam.